lumihi wa bikum fid daraini amin. Qala faslun, ai hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Hal-hal sesuatu yang boleh, yang halal, wa ma yahrumu, dan yang diharamkan, minal aniyati, daripada perabotan, ya, wa ghairiha, dan selain daripada perabotan. Artinya materi kita di kesempatan malam hari ini akan membahas tentang apa-apa saja sih yang merupakan aniyah, wadah atau perabotan rumah tangga yang dibolehkan di dalam Islam dan mana yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wa yahillu isti'malu jami'il mawa'in, dan halal artinya boleh menggunakan seluruh bejana tuh al-mawa'in at-tahirati, yang suci, yang bersih, min kulli jinsin, dari setiap jenisnya, fitoharoti, dalam kaitannya penggunaan toharoh, wa ghairiha, ataupun selain buat bersuci, misalnya buat gayung, ya. Ini Islam memperbolehkan penggunaan seluruh bejana atau perabotan-perabotan yang suci, yang bersih. Untuk apa? Kaitannya nanti misalnya buat toharoh, misalnya gayungnya, ya. Ini walau nafisatan bizatiha, sekalipun memang harganya mahal. Misalnya gayung terbuat dari misalnya mutiara atau misalnya dari logam mulia. Nah ini meskipun mahal, boleh, halal kita gunakan. Itu gayung sebagai perabotan, ya. Atau misalnya juga kanun hasin atau tembaga, ya. Kemudian wahadidin atau juga besi, warosos, kemudian juga timah, wakosyabin, dan juga kayu, wazakozapin, juga tembikar, wajildin, dan juga mungkin dari apa? Dari jildin, kulit. Wa illam yandabir, sekalipun nanti belum disamak, ya, kecuali nanti yang diperbolehkan itu apa? Min adamiyin, dari apa, golongan manusia. Nah, ini semua yang tembikar, besi, tembaga ini sebagai perabot atau wadah rumah tangga itu boleh kita gunakan. Termasuk juga barang-barang yang memang dikatakan ini logam mulia, ka'akikin, seperti batu akik, ya, wa marjan, kemudian juga batu mutiara, wa yakut, kemudian batu yakut, wa zabarjat, kemudian juga zamrud. Ini kan kaitannya memang batu-batu mulia yang kita gunakan. Nah, ini kaitannya dengan batu mulia, Nabi memang menyunahkan tuh. Buat apa? Pakai cincin, ya. Kita batu akik, batu logam mulia, yang kenal batu banyak tuh nih. Biasanya yang hobi pakai tuh. Memang ada kesunahan. Bahkan itu yang terbuat dari bahannya apa? Perak, Nabi menyunahkan. Makanya sebelah mana? Dia di bagian kelingking atau jari manis. Nabi menggunakan apa namanya, logam mulia itu sunnahnya kita pakai di kelingking atau di jari manis. Kalau di tengah, jari tengah ini makruh, ya, apalagi di jempol. Apa fungsinya kalau di jempol? Termasuk juga telunjuk yang menyertainya, wama'ahu, yang menyertainya nih, yang tengah, ya, telunjuk sama jempol. Sunnahnya nih di bagian kelingking. Nabi biasa pakainya di kelingking. Bahkan itu namanya ada khotamnya atau stempel. Nabi itu membuat stempelnya. Ini banyak batu-batu yang memang digunakan sama Nabi dan kita disunnahkan ini, terutama dari bahan perak, ya. Makanya nanti ketika memang kita wudhu, biasanya itu sunnahnya nanti diputar dulu tuh kalau kita wudhu. Nilainya tuh lebih banyak pahalanya. Karena kita kan termasuk hal-hal yang menggunakan emas kan dilarang. Jadi selain emas itu diperbolehkan. Nah ini kecuali yang tidak diperbolehkan apa nih? Mawa'inad dahabi wal fiddati, kecuali barang-barang bejana yang terbuat dari emas dan perak.
Fayahrumu istimaluha, maka haram menggunakan perabotan atau wadah rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau emas dipakai sebagai perhiasan khusus buat orang perempuan, termasuk sutra. Kalau kita menggunakan emas itu diharamkan. Maka Nabi mengatakan uhillal zahabu wal hariru, ya. Ini fi unasi ummati fayuharrimu ala dukurihim. Kata Nabi, dihalalkan, diperbolehkan emas dan sutra liinasi ummati, bagi perempuan kaumku, umatku. Fayuharrimu, dan diharamkan bagi orang-orang laki dari umatku. Jadi kalau emas dan sutra itu memang pakaian buat perhiasan orang perempuan. Kalau kita orang laki diharamkan menggunakan emas dan juga harir. Sutra, andainya tidak ditemukan bahan-bahan yang lain selain emas dan perak, yang ada cuma dari itu doang tuh, emas dan perak, maka itu dikatakan ya juzu istimalul aniyati, boleh menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak kalau memang kagak ada perabotan yang lainnya. Ini namanya liddaruroh, karena terpaksa. Secara umum itu tidak boleh. Ini biasanya terjadi pada sebuah kerajaan-kerajaan. Kalau kita punya rumah perabotannya emas, wah mantap juga. Kenapa menggunakan lapisan ail mumawwahi bidahabin, atau sepuhan yang terbuat dari apa? Bidahabin, sepuhan emas, au fiddatin, atau perak. In kasura tilahu, jika campurannya, lapisannya itu lebih banyak. Nah, ini jadi kaitannya dengan sepuhan, kaitannya penggunaan emas. Emas yang memang digunakan buat orang laki itu haram, ya. Haram buat orang laki, kecuali boleh buat orang perempuan. Khunsa, jenis kelamin dua pun itu diharamkan karena dia dimasukkan, digolongkan kepada laki-laki. Khunsa, ya, banci. Ya, tapi bukan banci jadi-jadian, yang memang kelaminnya ini adalah yang dimaksud kelaminnya ganda, ada dua. Kalau jadi-jadian kan cuma pakaiannya doang sama make upnya, tapi kalau yang aslinya banci itu punya kelamin dua, itu dia digolongkan kepada laki-laki. Diharamkan untuk menggunakan emas, termasuk juga menggunakan lapisan yang disepuh, di mana kadar emasnya ini lebih besar, ya. Kalau sepuhan yang model di Bayoran di kolong jembatan itu yang apa namanya, cuma husayun bi'adhihi 'alan nar, di mana bisa hasil itu kaitannya kadar emasnya itu tinggi, lebih banyak jika dia bi'adhihi, dilebur di atas alan nari, di atas api, itu dia akan terpisah. Jadi kalau kadar emasnya itu banyak, ketika dibakar segala macam, nah itu kena zakatnya. Berapa persen? 25%, dihitung betul. Pokoknya dalam setahun itu nggak berubah 85%, atau katakanlah punya 100 kg emas gitu ya. Nanti dihitung setahun, dihitung betul. Berapa dikalikan 100 juta misalnya harga. Kemudian nanti dihitung 2,5%, keluar untuk sekitar 2,5 juta sampai 3 juta dikeluarin buat zakatnya. Itu tiap tahun seperti itu. Kenapa? Kecuali kalau misalnya dikit-dikit kita bagi anak kita berkurang dari 85%, ketika mau 1 tahun tinggal berapa? Tinggal 80 kilogram, kagak kehitung, kagak kena zakatnya. Kenapa? Karena sudah berkurang dalam setahun. Nah, ini kaitannya dengan masalah emas. Jadi kalau misalnya kita punya emas, punya antang gitu ya, tangan kita simpen, nah itu kita perhatikan juga karena dia terkena zakat malnya. Ya, kalau misalnya punya, tapi kalau misalnya yang lain itu ada.
perak juga kita jarang menggunakan perak karena perak sekarang harganya dijangkau benar. Sekarang emas emas memang harganya stabil bahkan terus dia menaik. Karena kita kalau memang punya simpanan yang aman memang punya emas. Satu punya emas sama punya tanah aman dah pokoknya. Iya, karena memang kita sedang usaha ke depan seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian, materi kita yang tidak banyak sebagai pengingat, dan ini memang sebenarnya sudah kita pelajari, dan sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang kurang jelas saya persilahkan, selama saya insya Allah bisa menjawab. Kalau nggak bisa buat PR saja, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Kalau misalkan